Sejarah komputer generasi 1 sampai 4. Kelompok 4. My Teams, Rani Meilani, Novia Fuzah, Neng Hasanah, Revali Hardin, Ramdan Setiawan, Nabil Abdurrahman Farel. Apa itu komputer? Komputer berasal dari kata komput yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti alat menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematika yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan nama Analytical Unit pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan perhitungan umum. Komputer generasi pertama tahun 1944 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vakum tube untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah mengeluarkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ciri-ciri komputer generasi pertama: 1. Komponen elektroniknya dari tabung hampa vakum tube. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin machine language yang programnya tersimpan dari memori komputer. 3. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Komputer generasi pertama tahun 1944 sampai 1959. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh D.R. Jones, Maudsley, dan Presper Eckert tahun 1946. Komputer semacam ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa untuk mengolah data. ENIAC mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 m, dan tinggi 2,4 m, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Pada tahun 1950-an, beberapa komputer yang mempekerjakan ribuan tabung hampa masih diproduksi, dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Begitu besar ukurannya, sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. 2. Komputer generasi kedua tahun 1960 sampai 1964. Diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa programan tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. 2. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk republic disk. 3. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. 4. Proses operasinya lebih cepat. 5. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Genap contohnya komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi kedua 1960 sampai 1964. Walaupun komputer ini telah menggunakan transistor sebagai pengganti fungsi tabung hampa, tetapi tetap saja mengeluarkan panas walaupun tidak sebanyak yang dikeluarkan oleh komputer generasi pertama, dan itu dapat berpotensi untuk merusak komponen yang ada pada komputer. Pada generasi ini juga bermunculan banyak yang programmer, analis, dan ahli di bidang komputer serta mulai berkembang industri garansi lunak atau software.
beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga seberapa. Selain itu, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau chip. Komputer jenis ini dapat digunakan untuk multi program. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 1. Komponen elektroniknya dari integrated circuit IC yang berbentuk lempeng atau chip. 2. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi Higgs level light square, yaitu basis Fortran COBOL. 3. Sudah menerapkan konsep multi processing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multi programming dalam waktu yang bersamaan. 4. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dalam komputer. 5. Sebagai titik awal pemena mikrokomputer. 6. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. 7. Konsep game sharing diperkenalkan. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1975. Pada era ini juga mulai digunakannya sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program, terutama yang memonitor dan mengkoneksi memori komputer. Sistem unit komputer pada generasi ketiga adalah Unix dan Windows. 4. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan menjadi komputer mikro yang sudah memakai semikonduktor dan juga mikroprosesor yang memiliki bentuk seperti chip untuk memori komputer. Sekian presentasi dari kami. We hope this material is useful for you.